Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat DSD Hipakat Kota Bogor dimanapun berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Mungkin kalian menonton ini di jam dan waktu yang berbeda. Hari ini kita ketemu lagi dengan sosok yang kemarin kita ajak bincang-bincang. Tidak lain tidak bukan dengan Bapak Dede Soendardiratha. Selamat pagi, Pak. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah sehat. Kalau kemarin kita bicaranya agak sedikit serius, kali ini kita akan kulik-kulik sedikit yang mungkin agak sedikit konyol ya. Ini mohon maaf buat teman-teman yang sedang menonton. Saya karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman di YouTube, tidak ada pertanyaan di kolom komentar. Kali ini saya sendiri yang mau bertanya kepada beliau. Tentunya sekarang kabarnya sehat ya, Pak, ya? Alhamdulillah sehat ya. Mulai dari kita ketemu kurang lebih seminggu yang lalu, Pak, ya? Ya. Dan selama seminggu ini udah kemana aja, Pak? Minggu ini kebetulan saya mesti antar anak saya untuk menguji keahlian. Memang di bidang tenis ini karena memang saya akan kembangkan di tenis sesuai dengan basic saya. Gitu. Jadi minggu lalu saya antar langsung ke Jogja untuk mengikuti turnamen tenis ITF International Junior sebagai langkah mencari pengalaman gitu kan. Pengalaman, Pak. Ya. Supaya bisa ke jenjang yang lebih pro gitu, Pak, ya. Betul. Dan minggu ini pun juga anak saya sudah berangkat ke sana juga untuk yang seri kedua. Namun saya tidak bisa mendampingi dan ada yang mendampingi adalah Berarti Asen Bakti. Ananda sudah di sana. Sudah. Lagi berjuang nih. Jadi sahabat DSD Hipakat Kota Bogor, sedikit saya beritahukan. Sebenarnya saya sudah lama mendengar beliau ini cerita tentang tenis. Ini dalam hati saya, apaan sih? Emang jago banget sih main tenis? Ini dalam hati saya sih, Pak, ya. Jadi saya nggak sengaja saya searching aja nih di Google. Siapa Dede Soendardiratha? Nah, kalian menurut keterangan Wikipedia kalian bisa dengar sendiri. Nanti kalau saya yang nyebutin dikiranya saya muji, tidak. Kalian bisa dengar sendiri. Searching saja ya. Pemain terbaik nomor 2, Pak, ya, pada saat itu ya. Ya, kebetulan memang saya memang mantan atlet tenis nasional di era tahun 80-90-an. 90-an. Saya pensiun pun tahun 2000 dari dunia pertenisan, namun tetap konsisten di tenis. Pas lagi naik daunnya itu pas tahun berapa itu, Pak? Tahun 93. Tahun 93 berarti saya baru usia 4 tahun itu, Pak. Saya memang waktu itu ya kebetulan dengan banyak berprestasi di setiap turnamen dan mendapat ranking nomor 1 di Indonesia tahun 93. Ranking 1? Ranking 1 Indonesia. Luar biasa. Ranking 1, Pak, ya? Ya mungkin negara-negara yang lain juga mungkin kalau mengenal nama saya di dunia pertenisan mungkin sudah tahu lah ya. Dede Soendardiratha. Catat itu, nomor 1 di Indonesia tahun 1993. Saya masih usia 4 tahun. Masih usia 4 tahun, Pak. Jadi kalau semasa Bapak itu masih di tenis, Ya. Siapa menurut Bapak petenis dunia yang sulit dikalahkan? Untuk sulit dikalahkan dulu memang kebetulan kalau di dunia saya di zaman saya itu adalah Michael Chang. Ya, beliau itu juga Michael Chang adalah salah satu pemain Asia. Turun Asia walaupun warga negara Amerika. Dia pernah menjuarai Grand Slam. Michael Chang itu dia menjuarai Grand Slam di Paris Open. Paris Roland Garros. Ya. Dan kebetulan setahun sebelum Michael Chang ini juara, saya pernah final dengan beliau. Dengan Michael Chang Luar biasa. Di turnamen tenis juga di Taiwan. Di Taiwan. Ya. Itu tahun berapa? Tahun 87. 87 mah saya belum lahir itu. 87 ya. Iya. Michael Chang. Nah, jadi itu. setelah tahun berikutnya mereka sudah juara di Roland Garros. Saya sih masih kiprah di Indonesia saja. Tapi sudah sempat tanding di luar, Pak? Kalau untuk pengalaman pertandingan di luar negeri sudah sering sekali ya di Asia, Eropa. Ini kalau boleh tahu bocoran kira-kira sudah berapa negara dikunjungi gitu? Waduh, banyak juga ya. Kalau Asia hampir semuanya ya. Terus Eropa juga sebagian.
Amerika pernah, jadi Australia juga udah. Ya itulah pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami ya semasa itu gitu. Catat itu, Asia hampir semuanya. Jadi kalau sahabat Desi Hipakar Kota Bogor yang pingin menjelajahi Asia harus jadi petenis dulu Pak ya. Memang kebetulan ya saya hobi di tenis karena waktu itu udah menemukan dunianya. Jadi saya memang berfokus untuk menjadi seorang pemain tenis. Ini saya ada pertanyaan, siapa orang yang paling memotivasi Bapak sampai Bapak menjadi seorang juara dunia? Kalau juara dunia sih belum ya. Belum. Karena memang kendalanya banyak. Tapi motivasi paling kuat adalah orang tua sendiri, papa saya. Papa ya? Papa saya. Luar biasa. Ini yang luar biasa, membimbing saya sampai tingkat yang emang sudah maksimal gitu lah. Ayahanda lah. Ayahanda saya sendiri. Ya. Luar biasa. Memang ayah itu adalah pahlawan tanpa jasa, nggak pernah terlihat. Betul. Pokoknya luar biasa lah, kalian sendiri bisa nilai gimana sosok seorang ayah. Nggak usah bahas ayah, nanti aku mewek. sorry. Jangan bahas ayah gitu. Ya. Ngomong-ngomong batu bagus tuh Pak ya. Bapak hobi batu juga ya? Sebenarnya nggak hobi. Ya awalnya memang saya nggak tahu ada yang ngasih saya batu. Awalnya dikasih batu. Oh ya. iya. Terus lama-lama ada yang bilang kok batunya bagus gitu. Dari situ baru mulai saya pengen tahu batu tuh kali bagus-bagus gimana gitu. Saya tanya. Akhirnya saya punya beberapa aja, cuman mohon maaf nih, mungkin saya masih pemula atau apa, cuman saya lebih senang batu sekarang. Oh gitu. Itu kalau boleh tahu itu jenis batu apa? Pandan. Ya, jadi ini juga baru belajar. Oh, tuh pandan tuh kayak begini. Terus kalau yang jambut kayak gimana, terus yang mana gitu aja. Jadi masih banyak bertanya ke orang-orang ahlinya. Terutama ke teman-teman yang sudah pakarnya akan mendalami batu. Nah, saya juga banyak belajar. Saya masih ingat itu pada saat beberapa tahun lalu itu boomingnya batu. Yeah. Itu di daerah saya di Kota Medan, tepatnya di daerah Binjai. Ada satu jalan itu kalau malam itu tempat berdagang makanan, namanya Pasar Kaget. Nah, tapi kalau siang di situ di pelatarannya itu orang jual batu. Jadi dari mulai ujung-ujung tuh raret gerinda gitu. Kalau di Bogor sendiri pada musim batu itu ada seperti itu Pak? Kalau di Bogor saya rasa enggak, saya sih belum pernah ini ya. Mungkin dari daerah sekitar Sukabumi gitu ya. Terus di Jakarta ada tempat batu itu. Itu pun juga saya baru dapat informasi dari teman-teman saya. Kalau mau lihat batu gini-gini, yuk kesini. Ada tempatnya gitu. Masing-masing. Ada. Dan saya belum sempat nih karena emang kesibukan saya inilah yang perlu ada waktu khusus ke sana. Jadi orang sibuk guys. orang sibuk. Iya, masih pelayan masyarakat lah. Iya, sama-sama kita semua pelayan masyarakat. Polisi, TNI juga pelayan masyarakat, dokter juga pelayan masyarakat, sama-sama Pak. Iya. Tapi ngomong-ngomong Pak, ada berapa koleksi? Malu saya. Oh, malu ya? Jadi mungkin karena dulu mohon maaf nih bagi pakar-pakar yang sudah bermain di batu atau pecinta batu. Saya udah pemula, jadi semua saya punya beberapa batu aja yang mungkin nggak seberapa lah. Gitu. Disimpan di rumah ya? Ada, selalu saya bawa sih, cuman ya cuma nggak mungkin saya keluarkan kecuali ada permintaan mungkin saya keluarkan. Jadi kalau mau momen ini pakai yang ini, iya, ini pakai ini. Iya, karena kadang-kadang kan saya di tempat ketemu teman-teman tuh suka ada teman-teman pakai batu juga. Oh ya gitu, yang pakai yang ini gitu. Boleh dong di spill Pak, biar teman-teman. Malu nih, mohon maaf. Jadi nggak apa-apa, biar jadi saya pemula bukan sok tahu tuh ngapa. Iya. Jadi memang saya pemula banget yang memang mulai mencintai dunia batu. Cuman ya belum seberapa mungkin. Jadi mesti banyak mencari informasi atau sejarah batu gimana-gimananya gitu. Siap. Kita lihat guys. Ini kita lihat tapi buat senior-senior yang memang pakarnya di batu, tolong nanti kalian tinggalkan komen kira-kira batu jenis apa lagi yang beliau harus miliki. Sekarang kita geledah. Boleh ya Pak ya? Boleh. Malu saya baru kemarin juga. Nggak apa-apa, biar teman-teman ini ngelihat. Bisa jadi tertawakan ya. Cuma saya baru pemula nih. Nah, ini kita lihat guys ya, apa aja koleksinya. Kebetulan saya ini nggak hobi batu. Saya pun nggak tahu hobi, ini hanya tahu ini batu apa gitu. Ini Pandan Suji ya, Pandan Suji. Ya. Izin boleh lihat? Ya silakan. Wow.
Ada juga beberapa ini. Biasa. Luar biasa. Saya kalau ngelihat batu sebesar ini, ingat sahabat kita dari Tiga Raksa, Bapak Dasiman Tarsan. Oh, Beliau adalah orang yang koleksi batu sampai banyak. Nanti sesekali kita undang beliau ke sini. wah boleh tuh. Saya Boleh. perlu banyak menggali. Nah, Bapak Dasiman Tarsan, beliau punya batu besar-besar banget. Hampir sama seperti Bapak ini. Iya, Ini batu pandan Suji sebutnya. Itu Suji ya. Itu pun kata saya juga baru lagi mendalami lah. Pandan Suji. Yang senior, yang paham, tolong kasih komen. Ini batu jenis apa? Katanya Pandan Suji. Tapi ini Pak, kalau mukul kepala orang lumayan. Jangan lah. Enggak. Ini kan banyak buat koleksi aja. Jadi Buat koleksi ya. Kalau Biasa ini pandan sisik yang disebut pandan betok lah atau gimana? Pandan sisik luar biasa. Ada lagi sih, cuman mohon maaf nih bagi pakar-pakar batu saya hanya mengikuti ini aja. Pandan sisik ya Pak? Iya sih sisik. Pandan sebutnya sisik. betok ya. Betok. Orang Bogor ya Pak sebut betok. Betok ya Betawi lah. Oh betok Iya, Betawi. biasa gitu. Oh. Memang Mbak terkenal. Abah ini betok lah, pokoknya betok dah. Ya. Tapi yang saya mah lebih tertarik cangkangnya lebih bagus. Ya, Kayak ada ya, motif-motif tangga kerajaan gitu ya. keliling. Ini betok. Dan ini juga suatu hadiah dari teman saya yang pencinta batu, disebutnya ini cat eye ya. Cat. Mata kucing lah istilahnya gitu. Iya. Oke. Eyes. Cat itu kucing, eyes itu mata. Jadi mata kucing. Nah kalian kira-kira komen kucing apa yang sebesar ini matanya? Makanya kalau saya menggunakan batu ini banyak yang tertawa gitu. Tapi ya ini suatu seni juga. Tapi selera orang beda-beda Pak ya. Betul. Ketimbang yang dua itu saya lebih tertarik yang ini. Bagus. Mungkin karena besarnya gimana ya, jadi nggak masalah. Karena emang ini juga dipakai nggak hanya momen tertentu saja. Kalau lagi kumpul-kumpul masih sama penggemar batu gitu. Nggak ada rencana disodakohkan ini. Oh, mohon maaf. Karena Enggak, pemberian, jadi mungkin ya ini suatu. Oh, ini buat pemberian, saya, jadi iya. tidak ini. Jadi Satu pesan buat teman-teman kalau hadiah pemberian teman jangan diberikan ke orang. Ada lagi Itu ini. nggak boleh. Oh masih ada lagi Pak. Ada ini. Kebetulan saya dikasih Cat eyes. sama teman saya juga dikasih tempatnya nih kalau supaya batu tidak baret atau apa. Jadi Sama tempat-tempatnya. saya jadi berkorek batu jadi udah kayak tukang batu nih. Mohon maaf. Buat temannya Pak Dede yang ngasih itu batu dengan tempat-tempatnya, tolong siapkan satu lagi, saya juga mau. Ini yang Sama kecil. tempat-tempatnya. Ini awal mula yang saya diberikan adalah ini yang disebut katanya hijau Garut. Keren ya. Saya juga nggak ngerti ya, tapi ya inilah pemberian seseorang. Jadi ya mungkin kalau saya pakai juga orang banyak melihat. Ini saya mau tanya sedikit Pak. Apa tanggapan Bapak tentang apakah itu mitos, apakah itu fakta yang katanya cincin itu bisa memiliki kekuatan? Pendapat Bapak ini. Ya itu gini, percaya nggak percaya. Tapi kalau saya sih hanya penggemar soal batu, tidak percaya ke musik-musik kayak gitu kan. Tapi mungkin juga, mungkin ada lah. Cuma saya tidak sampai ke situ lah. Jadi hanya saya penggemar batu aja. Ya mungkin kata teman-teman ada situ sebagai penangkal lah ini. Tapi kalau buat saya sih, hodam. kalau buat saya sih buat penghiasan aja. Oh, penghiasan aja tangan gitu. Nah, jadi teman-teman itu bukan pertanyaan saya bukan maksud mencari masalah ya. Saya hanya murni bertanya. Terserah pendapat kalian ada atau tidak, itu pribadi masing-masing. Yeah. Yang jelas saya tidak percaya. Prinsip titik. Dan ini juga di pemberian juga, katanya disebutnya badar besi ya. Nggak tahu kenapa. Ini semua jadi pemberian semua. Kebetulan teman-teman saya jadi banyak yang dari yang penggemar batu gitu. Jadi ini jadi hasil. Ya. Bagus motifnya. Ya karena alami katanya sih itu. Dan saya juga awalnya nggak ngerti ini batu apa, karena memang saya orang baru dan ini lagi saya dalami gimana informasi yang sih. Jadi teman-teman yang mengerti tentang batu boleh berbagi pengalaman di kolom komentar. Jadi begini, kenapa saya selalu berbicara dengan beliau sementara channel ini channel beliau. Saya jelaskan sedikit biar kalian tidak salah paham. Channel ini dibangun, tapi beliau tidak tahu menahu tentang perkembangan channel ini. Nah, saya yang mengolah
saya yang ibaratnya mengatur perkembangannya channel ini. Dan kemarin waktu saya ketemu beliau sebelum syuting yang ini, itu kami sudah sangat lama ketemu. Makanya sangat jarang bisa ketemu, ya bisa dikatakan orang sibuk lah Pak ya. Apa gitu. Jadi ini channel beliau, saya sidak beliau lagi gitu. Wah, itu lumayan banyak juga Pak ya. Ya ini semua pembelian. Jadi nggak tahu kenapa, emang mungkin ya saya mungkin disuruh menyukai batu. Memang ini suatu alam Indonesia ya. Dengan batu. Ya semacam inilah. Mohon maaf nih para pakar, ini saya cuma nanya jadi penggemar baru penggemar batu, jadi mungkin masih banyak mengorek apa gitu. Kalau yang ini apa ya Pak? Ini pandan hijau. Pandan hijau, cakep modelnya. Ya, ini mani gajah, tapi saya tidak tahu katanya mani gajah. Dan ini katanya jamrut. Ini pun juga dari Cianjur Selatan, nggak tahu tiba-tiba datang Ustadz ke rumah saya mencari Pak RW. Dan saya juga nggak tahu, artinya hanya menyerahkan amanah beliau. Jadi saya juga nggak tahu itu tahu dari mana, tahu ke rumah saya aja diantar oleh seorang security di Ustadz dari Garut datang cari Bapak Cianjur Selatan. dari Cianjur Selatan. Saya pun nggak mengenal beliau. Nah, tadi beliau sebut Pak RW karena kebetulan beliau adalah RW di komplek ini. Iya. Nah, ini luar biasa batunya ini. Kenapa nggak cari saya Pak Ustadz itu ya? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 sama ini nih. Oh ya 10 Jadi ya. ya itu aja. Mungkin nggak seberapa jumlahnya. Nah inilah sesuatu pemberian penghargaan dari nggak tahu gimana. Mungkin saya suruh jadi pemakai batu untuk memperhias saja. Jadi untuk tidak ada mitos untuk ini nggak ada. Saya tidak begitu. Ini mudah-mudahan ya Bapak Dasiman Raja Batu dari Tiga Raksa menonton video ini. Kita tunggu kedatangannya di Bogor Bapak. Bawa koleksinya, kita Q&A di sini ya. Sangat diharapkan. Nah, pemilik channel sudah bilang sangat izin. diharapkan. Kalau bisa ya, mungkin kalau Bapak Dasiman ntar nggak sibuk ya Pak ya. Betul. Nggak sibuk bisa datang main-main ke sini. Apalagi saya untuk mau minta juga pengetahuan mengenai batu-batu juga. Bukan minta batu ya, minta pengetahuannya. Pengetahuan batu-batu. Tapi kalau dikasih alhamdulillah. Mau banget. Mau banget. Oh, jadi ini koleksinya semua ya Pak. Iya. Oke, lain waktu mungkin kita akan bincang-bincang lagi Pak ya. Ini kenapa jadi ke batu ya? Jalan-jalannya ke Batu ya. Ampun deh. Bisa. Hari ini ke Batu. Nanti kalian mau spill apa lagi tentang beliau silakan tinggalkan di komen di kolom komentar ya. Nah, mungkin lain waktu kita ketemu lagi Pak. Siap. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Tegar Alsura dan Bapak Dede Swendarenata. Dan selamat pagi untuk sahabat DSD Hipakar Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat. Tetap semangat.